Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Larolino, kita lanjutkan aja. Malam ini saya pengen bicara sih sebenarnya untuk bagaimana cara menuju sukses. Sebenarnya ini adalah beberapa kunci ya yang sebelumnya saya pernah kutip di konten saya sebelumnya mengenai cara menuju sukses. Yang tahapan pertama yang sudah saya buatkan konten kepada sahabat Larolino, dan ini adalah kutipan selanjutnya. Ya semoga aja bermanfaat sih. Ini sebenarnya bukan dari saya pribadi, cerita mengenai bagaimana cara menuju sukses. Setidaknya dari sahabat Larolino juga pernah saya share soal kutipan buku dari Charles F. Haanel. Jadi Charles F. Haanel ini adalah suatu penulis buku di tahun 1925 dari asal United States atau Amerika Serikat, yang dimana pada saat itu dia banyak sekali tulis-tulisan yang bisa membuat atau memotivasi para orang-orang yang bisa sukses atau menjadi orang kaya di dunia. Setidaknya tidak salah juga kita mengambil hikmahnya, dan kutipan ini kita bisa untuk praktekkan. Begitu. Judulnya adalah The Master Key. Jadi tentunya kalau kita bicara The Master Key adalah setiap kunci itu memiliki yang namanya tahapan-tahapan level paling tertinggi. Nah ini berarti nggak salah kalau saya bawa lagi pada sahabat Larolino. Kenapa sih cara menulis itu susah amat dan harus ada kuncinya? Tentunya ya tetap kunci itu adalah yang bagian terpenting. Kalau kita nggak memiliki kunci ya mungkin akan tidak terarah, atau bagaimana kita akan mengarahkan dan membuka. Nah yang pertama membuka nih, kalau kita membuka nggak ada kuncinya ya sama aja gitu kan. Tapi kembalikan lagi, ini akan saya share, saya coba bantu kita sama-sama pengen tahu kuncinya seperti apa. Yang kalau saya lihat adalah Charles Haanel ini adalah seorang penulis yang sangat menyentuh di berbagai aspek, terutama mengenai yang namanya tentang kesehatan. Ya, pasti dia mulai dari hal-hal mengenai anatomi tubuh dan juga dengan kejadian-kejadian realita yang di sini kita tanpa kita sadari. Nah tentunya kalau kita tahu apa aja sih dalam kutipan ini menarik sekali. Yang cara menuju sukses kedua ini adalah tentang sumber mental. Kalau orang banyak mendengar mental itu apa gitu kan, dalam diri kita mentalnya ada nggak ya? Tapi kembali lagi, sumber mental itu adalah bagian penting yang saat ini bagian dari tahapan cara menuju sukses yang saya sebutkan kedua ini. Jadi sumber mental itu adalah bagian dari basic kita, di mana itu adalah memiliki energi yang penting yang kita sadari betul bahwa setiap hal-hal yang kita tidak tahu terbentuk yang namanya mental. Kalau mental tidak ada, bagaimana kita bisa menghadapi segala sesuatu? Contoh kecil, kita dalam hal berbicara itu kan perlu mental, benar nggak? Kita perlu melakukan suatu kegiatan, aktivitas, berarti perlu mental. Tentunya dengan mental apa? Mental yang positif, yang menyenangkan, atau sensasi yang benar-benar sekeliling kita itu bisa menerimanya dengan baik. Itu yang harus kita ambil poin-poin tertentu. Kalau saya langsung aja baca buku di sini, menyadari sumber mental kita, bahwa dikatakan bahwa dari buku ini mengutip tentang teruslah berjuang mempraktikkan hal-hal ini, maksudnya dari sumber mental yang disadari kenyataan bahwa tidak mungkin ada kegagalan dalam pencapaian tujuan kehidupan apapun yang baik, asalkan Anda memahami kekuatan. Jadi kita memiliki kekuatan sendiri. Jadi kita harus paham kekuatan kita apa aja, dan Anda tekun berjuang untuk meraih cita-cita. Itu yang penting ya. Jadi kita harus berjuang nih sahabat Larolino. Kalau mau apapun yang kita mau raih harus berjuang. Tidak bisa enak-enakan, tinggal menunggu, tinggal duduk manis, tiba-tiba datang. Nggak mungkin, sampai kapan pun tidak akan terrealisasi. Jadi kekuatan pikiran selalu siap membantu kemauan yang terarah. Kembalikan lagi, kekuatan pikiran loh. Kita semua punya kekuatan pikiran. Usaha yang terarah akan mengkristalkan pemikiran dan keinginan yang kemudian menjadi tindakan, kejadian, dan kondisi. Tuh, coba kalau kita lihat usaha yang terarah itu sudah membuat satu menjadi kristal. Jadi ya, satu hal secara objek dia akan membentuk yang namanya pemikiran dan keinginan, kemudian menjadi tindakan, reaksi,
kejadian dan kondisi itu yang harus kita pikirkan. Jadi apapun itu adalah ada suatu bentuk-bentuk hal-hal yang tanpa kita sadari dalam bentuk pemikiran itu kristal membentuk suatu reaksi jadi keinginan. Nah, dari keinginan itu kemudian menjadi tindakan. Nah, baru kejadian dan kondisi. Nah, itu adalah penting. Kalau kita tidak tahu mungkin apa yang kita lakukan saat ini, kalau nggak ada mental yang akan terbentuk. Tapi ini penting ya, sahabat-sahabat. Terus menyadari secara langsung bahwa energi pikiran yang terarah dan kesadaran yang all out of totalitas kita akan bisa bentuk dan menjadi suatu hal-hal tindakan dan kejadian. Ternyata kutipan ini ada satu tema yang menarik, mungkin saya akan share ke sahabat Dino. Bila plexus solar sedang aktif bekerja dan meradiasikan kehidupannya, energi dan vitalitas pada setiap bagian tubuh, dan setiap orang yang ditemuinya sensasinya menyenangkan. Tubuh dipenuhi dengan kesehatan dan siapapun yang ditemuinya akan mengalami sensasi yang menyenangkan. Jadi suatu hal yang menyenangkan tentunya akan mengeluarkan yang menyenangkan. Jadi tubuh ini dipenuhi kekuatan kesehatan. Jadi kalau tubuh gimana mau sehat kalau kita sendiri tidak memaintain, tidak menjaga. Kalau kita mau sakit, ya tentu dengan diri sendiri kita tahu tubuh kita sakit, apa aja yang kita rasakan sakit. Tapi kalau kita mau maintain dengan baik, tentunya akan mengeluarkan hasil yang namanya kehidupan kita jadi lebih baik dan menyenangkan. Nah, orang apapun sehat akan menyenangkan. Apalagi kita mengajak di sekitar kita interaksi, kita akan menyenangkan orang dan tentunya juga memberikan interaksi kepada orang yang di sekitar kita dengan sensasi yang menyenangkan. Jadi itu aja sahabat-sahabat yang akan saya bagi, tanpa hal-hal yang sulit untuk dicerna atau dipikirkan. Jadi tindakan pikiran akan membentuk yang namanya suatu reaksi. Jadi dengan adanya pikiran terarah, kejadian apapun akan terbentuk. Tentunya dengan semangat dan jangan lemah. Karena dari mental sendiri kita akan membentuk yang namanya hal-hal kejadian yang tanpa kita duga. Tentunya kita pikirkan. Kita membentuk mental itu untuk apa? Contoh kita berbicara aja perlu mental. Kita perlu maju ke hal-hal yang bisa mendorong orang banyak, mengajak orang banyak, itu adalah perlu mental. Jadi keberanian adalah nomor satu dan mental. Oke, sahabat-sahabat, terima kasih. Salam sukses semuanya. Kita akan lanjutkan dalam sesi cara menuju sesi ketiga. Bye bye. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.